Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to Guru Cerewis Media. In this moment, we are going to talk about telling a story, yang artinya menceritakan sebuah cerita. Let's check this out. Anyway, how do you tell story? Bagaimana cara menceritakan sebuah cerita? Pertama yang harus kita lakukan adalah have you read any story? Kira-kira apakah pernah kamu membaca sebuah cerita? Selanjutnya, ini adalah beberapa cerita yang bisa kalian jadikan referensi: fables, folklore, fairy tale, science fiction, and myth. Nah, bagaimana sih menceritakan sebuah cerita itu? There are 4 steps to tell story. Ada 4 langkah-langkah yang bisa kita lakukan ketika kita ingin menceritakan sebuah cerita. The first, choose your story. Pertama, pilihlah cerita yang ingin atau akan kamu ceritakan. Second, read and divide the story into 3 parts: opening, content, and closing. Jadi kita bagi story kita menjadi 3 tahapan. Yang ketiga, practice, set up the sound and articulation. Mulai latihan dan mulai mengatur suara dan artikulasi saat menceritakan. Yang keempat, find common vocabularies to use. Okay, now how to make the audiences understand about the story we deliver. Bagaimana cara membuat penonton atau pendengar bisa mengerti? Cara yang bisa kita lakukan ketika kita ingin membuat penonton mengerti apa ya alur cerita yang kita ceritakan. We need to link the ideas together. So one of the most important ideas is sequence down. Sequence di sini adalah kita mengurutkan cerita dari awal hingga akhir. Nah, bagaimana caranya untuk sequence cerita? Ini ada common ways to sequence the stories. Yang pertama, beginning. Jadi awal mula cerita biasanya kita bisa memakai kata once upon a time, atau one day. Ini beberapa contoh untuk alur permulaan dari sebuah cerita. Selanjutnya, continuing. Untuk melanjutkan sebuah cerita, kita bisa memakai then, after that, immediately, while, instantly, as soon as, dan beberapa contoh lainnya. Ini tahap yang kedua. Yang ketiga, kita juga bisa membuat hal-hal seperti interupsi, yang maksudnya di sini adalah suatu hal yang tiba-tiba muncul dalam story tersebut, atau sesuatu yang tiba-tiba yang tak diharapkan. Yang keempat, ending. Di akhir cerita kita bisa menggunakan finally, in the end, eventually, lastly.
berikut 4 common ways to sequence the story. Nah, sekarang now let's find and tell your story. Semoga bisa menceritakan story dengan sangat baik.